bulan yang mulia. Allah menciptakan bulan itu jumlahnya 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan sepanjang setahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketetapan itu bukan hal yang baru sejak ada kalender, bukan. Tapi setahun ada 12 itu yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Di antara 12 itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan mulia. Al-Quran tidak menjelaskan apa saja bulan mulia yang 4 itu. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya. Dari 4 itu katakan Nabi salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Shahibul Badini, Syahrullahil Muharram, Syahrullah yang dimuliakan. Dan satu yang adalah Warajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab. Kenapa dimuliakan? Karena memang Allah dengan sifat iradatnya memilih di antara makhluk-makhluknya. Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi Al-Basri bila mengatakan Inna Allah astafa safaya min khalqihi. Allah dengan sifat iradatnya, Allah memilih di antara makhluk-makhluknya untuk dimuliakan. Di kalangan malaikat ada malaikat Jibril yang dimuliakan. Di kalangan manusia ada para nabi, termasuk yang paling unggul adalah Afdhalul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalam, maka kalam Allah menjadi yang paling mulia. Di antara tanah, yang paling mulia adalah tanah yang di situ didirikan masjid atau disebut dengan Baitullah. Di antara hari-hari ada hari Jumat menjadi Sayyidul Amiyah. Di antara malam-malam sepanjang tahun ada malam Lailatul Qadar. Dan di antara bulan-bulan ada 4, yang salah satunya adalah bulan ini, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang mulia. 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang mulia. Maka dikisahkan bahwa para sahabat itu kanu yu'addimuna salasa asyara. Para sahabat itu memuliakan 10 hari yang 3. 10 hari yang pertama adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang kedua adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. 10 hari yang ketiga adalah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka kita berkumpul pada saat ini di bulan yang suci dan hari-hari yang suci dan mulia. Mudah-mudahan zikir-zikir yang mulia dan doa-doa yang dipanjatkan semua akan dikabulkan oleh zat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Dari sisi nama itu istimewa karena Muharram itulah bulan yang baru. Namanya baru ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bulan Ramadan itu sejak zaman jahiliyah ya bulan namanya Ramadan, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Shafar itu sudah nama lama. Nama baru ini adalah Muharram. Maka dari itu kata para ulama, Muharram ini kemudian digelari dengan Syahrullah, bulannya Allah. Bukan berarti kalau Shafar bukan bulannya Allah, Rabiul Awwal bukan bulannya Allah, semuanya bulannya Allah. Maka idhofahnya itu adalah idhofah di tasyrif,
Idhofah untuk memuliakan. Sama dengan ontanya Nabi Saleh disebut dengan naqatallah, ontanya Allah. Kemudian rumah masjid Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti rumah yang sampai itu rumah Gusti Allah. Rumah sampai yang rumahnya milik Allah, karena semuanya milik Allah. Tapi khusus masjid-masjid itu maksudnya adalah kemuliaan di situ. Maka bulan ini karena bulan yang mulia, nama baru yaitu Muharram. Memang kalau nama baru, nama lamanya apa? Nama lamanya adalah Sofar. Jadi dulu itu Sofar ada dua, sama dengan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada Sofar Awal, Sofar Akhir, atau Sofar Tsani. Dan 3 bulan itu mulia semenjak dulu. Dari zaman jahiliyah masih omongin jahiliyah, tapi ngerti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan mulia. Di bulan mulia tidak boleh menumpahkan darah. Orang jahiliyah dulu kalau ketemu orang yang bunuh bapaknya, dicari-cari gak ketemu, balas dendam. Kok ketemu yang bulan yang dimuliakan, dia tidak berani mengganggu. Ojo mata ini isu kawan. Tapi mau jahiliyah ya orang duit atau promo ya, ngerti bulan mulia, tidak boleh berperang. Ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Orang jahiliyah dulu senangnya perang. Bahkan perang itu menjadi pekerjaan. Karena dengan perang dia dapat harta ghanimah, dapat harta jalan perang. Dan di telung bulan ini gak perang ini geringingan. Telung bulan prai kalau mau kerja kayak covid, kalau kerja kesuwen. Akhirnya gak betah. Akhirnya mereka kemudian Dzulqa'dah gak perang, Dzulhijjah gak perang. Kemudian bulan Safar awal, Safar akhir. Safar awal yang mulia. Di Safar awal ini kemudian mereka perang. Karena namanya sama-sama Safar, maka mereka rekayasa. Sudah yang dijadikan bulan mulia nanti Safar Tsani. Jadi kita perang nanti perang Safar Tsani gitu. Mereka mengganti-ganti dengan semau mereka. Ini rekayasa. Sama dengan orang Bani Israil dulu, orang Yahudi, mereka diperintahkan untuk ibadah pada hari Sabat. Dino Sabtu gak oleh mancing, gak oleh uang. Mereka banyak nelayan. Dino ini kono pitu 6 dino kok kerja, sing nelayan oleh uang. Sabtu prai ke ibadah, Sabat dino Sabat. Sabat itu artinya kotor, putus, pedot, gak oleh kerja. Tapi kok dilarang pedot pas dino Sabtu. Wakil kadek minggir di tepi pantai, karinya duduk. Tapi pas gak oleh kerja, gak oleh mancing, gak oleh dolo. Waduh, akhirnya mereka mikir, putusan. Akhirnya hilang. Dino Sabtu pancing, jebakannya dipasang. Sabtu gak kerja, akhirnya panen. Tapi ada juga yang waktu eman nih, akhirnya mereka terjang. Itu sama godaannya santri katanya. Santri kok dodolan buka toko pas maghrib laris-larisi biasanya. Pas laris ini antara kuat iman apa kuat eman gitu. Pas maghrib masya Allah, isa gak sholat itu karena melayani pelanggan yang banyak. Tapi maghrib itu doa tenan itu. Maka semuanya ada godaannya. Maka kudu kuat. Maka kita bertemu seperti ini adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka diingat saakeh-akeh dadimu urusan dunia tidak setimpal dengan kerugianmu karena meninggalkan sholat. Ojo gampang-gampang meninggalkan sholat urusan kerja. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong sing iman aja sampai urusan bondo ngelalek awakmu untuk zikir kepada Allah, yaitu untuk sholat. Lah dipanggil Gusti Allah, hayya 'alas shalah, ayo monggo sholat, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kesuksesan, kebahagiaan. Dijak bahagia, dijak sukses kabel.
ada belum padu totolan. Maka santri bisa popo rugi titik, tapi aja sampai rugi urusan akhirat. Waktu ini sholat kerja. Maka banyak orang itu melupakan tujuan. Betapa banyak orang kerja katanya ibadah kerja, tapi pas waktu kerja lali melakukan ibadah sholat. Betapa banyak orang yang bekerja, dia niatnya mencari sesuatu nasi untuk makan, tapi tengah-tengah bekerja malah lupa makan, lali mangan ya, karena semangat bekerja. Katanya menikah, katanya bekerja untuk persiapan menikah, tapi terlena oleh bekerja sampai tak nikah kerja dia akan rapi deh ya, nak rapi yang belum rapi mumpung turun kiamat. Sebenarnya kemarin kan viral katanya diprediksi turun kiamat apa tanggal berapa kemarin itu, betul lewat tapi nggak ada apa-apa, masih aman ya. Maka bulan mulia ya, itu bulan Muharram dipindah-pindah. Nah, karena dipindah-pindah ini karena ada nama Safar awal, Safar Tsani. Maka sama kanjeng Nabi diganti Safar Hijriah. Safar akhir menjadi Safar awal yang diganti dengan bulan Muharram. Haram itu artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Maka jangan disandingkan Masjid Haram dengan Masjidil Halal. Halal dan haram nanti ya. Nanti kalau ada masjid halal, nanti ada masjid makruh, masjid sunnah. Right. Maka saya teringat dengan ceritanya orang jamaah haji. Jamaah haji ambil mikot, sholat keluar, karena sebagai masih sholat keluar dulu. Namanya orang Indonesia tak lupa kalau bawa rokok. Mereka rokokan ini nanti ini Indonesia itu rokok. Rokok di Sumet, di Sumet. Kalau sih ngomong haram, waduh, haram, rokokan haram. Pada ini, berarti mulai haram. Mari terus lah apa sih sumbing dari konjolnya untuk roti deh apa namanya di tasnya katanya kalau haram. Waduh ya. Akhirnya dia ini kok Pak Yai ini kok haram kabeh apa kulo mau katanya rokokan haram iki kate mbek enteni kate roti ini tak pangan haram. Jadi dia sing ngomong haram itu apa. Lu ini kalau kiai sebarangin ngomong, ini cobaan kalau untuk sopanan gitu. Oh ini untuk kiai mas, betul? Supir taksi, jurusan Masjidil Haram, ya haram kape kan sing halal ya. Haram pada baru supir gadang pada pergi lagi, masuk makan budget, kerja cari. Niscaya kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang bulan Muharram, orang Jawa mengatakan bulan ini bulan Suro. Padahal bulan Suro ini nama hari, bukan nama bulan ya. Yang tanggal 10 Muharram. Maka karena keramat bulan hari Asyura itu, maka orang Jawa mengatakan sepanjang bulan keramat. Jadi kabeh tidak Suro. Tanggal 1 Muharram Suro. Lurus Suro, ini Suro kabeh. Karena Asyura itu cuma 1 hari, yaitu pas hari ke-10. Kanjeng Nabi pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu datang Kanjeng Nabi menemukan orang-orang di Madinah sama-sama berpuasa. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, ini kok puasa di nopo? Loh, gak ngerti jangan ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini Nabi kami, kata orang Yahudi yaitu Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan dan dibinasakan. Maka kami berpuasa dalam rangka syukur atas pertolongan Allah kepada Nabi kami. Maka Nabi mengatakan, nah aula bi Musa minkum. Coro
syukur coro seneng nang Nabi Musa kaamun no. Kami orang Islam lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa. Maka kanjeng Nabi fasomahu wa amara bisyami. Kanjeng Nabi hanya berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dino Asyura. Tatkala ditanya kanjeng Nabi, Rasulullah, ngapain kita puasa Asyura? Apa faedahnya? Ditanya seperti itu, maka kanjeng Nabi bersabda, "Kafir sana al-madiyah." Puasa sedino bisa ngelebur dosa setahun yang lalu. Ya Allah, maka itulah puasa Asyura. Dosa setahun yang kemarin, utamanya as-sabair, itu dilebur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesempatan baik. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita akan mendapati hari yang istimewa. Suatu ketika di akhir hayat kanjeng Nabi, ada orang tanya sama dia, "Ya Rasulullah, kalau kita puasa Asyura lagi, kita kan sama dengan orang Yahudi. Pada orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Terus kita masa sama?" Katanya harus berbeda. Ya sudah, katakan Nabi, "Lain bagi itu ila qabil la subhanahu wa ta'ala." Ya sudah, nanti tahun depan lah masih boleh. Lain bagi itu, kalau aku masih hidup tahun depan, kita akan berpuasa tanggal 9 atas tanggal 9 atau yang disebut dengan Tasu'a 10. Jadi beda oleh orang Yahudi dirujuk tanggal 10, kalau kita tambahin satu hari. Tapi ternyata sebelum Asyura depan itu nyampe, kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi intaqala ila jiwa Rabbi. Kanjeng Nabi kemudian berpulang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun ini belum dilakukan oleh kanjeng Nabi, karena sudah menjadi azam dan ikrarnya kanjeng Nabi, maka puasa 9-nya itu disunahkan untuk berpuasa. Kemudian berbicara tentang Asyura, tanggal 10, khusus tanggal 10, samping dari mulianya, maka banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan. Dalam kitab I'anatul Talib, panjenengan juga ngaji, kan sudah dulu ya, sudah lupa maksudnya. Itu ada 10 amalan, bahkan disebutkan ada 12 amalan yang banyak diajarkan untuk dilaksanakan. Cuma katanya para peneliti di dalam I'anatul Talib ini terjelaskan, di antara 12 itu yang sahih cuma ada 2 perkara saja, khusus untuk Asyura maksudnya. Apa itu? Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah at-tausi'ah 'alal iyal, memperluas belanja kepada keluarga. Kalau memperluas belanja kepada keluarga, nah ini salah satu trik pesugihan. Jadi waqiah dibayar ben setahun serisan, itu tanggal 10 Asyura, tanggal 10, bukan 1 bulan ya, satu hari luaskan belanja untuk anak istri. Belanja ditambah, dino ikut toh, tak saulan, 1 hari belanja sampai sedino piro ya, lipat gandakan. Oh biasa saya sedino, nanti 100 sedino itu toh. Pak tahu ngokokno cincin nang bojone pas tepakno nanti no Asyura. Lalu maka kanjeng Nabi bersabda, "Man wassa'in ala iyali wassa'allahu sa'ira sanati." Barang siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pas hari tanggal 10, bukan bulan Asyura tapi hari Asyura tanggal 10, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Dan ini dicoba oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabat, begitu dengar ini dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari Allah, "Nah yang tiku an hawa in huwa la wahyu." Tak coba, ternyata benar. Fawajjartuhu fawajadtuhu sahihah, benar ternyata. Bahkan Sufyan ibnu Uyainah tabi'ut tabi'in, beliau mencoba, "Aku telah mencoba 50 sampai 60 tahun." Ternyata benar. Pengsen berarti 60 tahun. Tahun itu pokoknya pas dino Asyura hari 10 Muharram belanja diluaskan. Atau los. Coba akan pertuna. Tapi ini maksud pondok sing itu bahaya. Mau ditagih. Rahasia, khusus di antara kita saja ya. Dan sampai mau coba kita, tapi bertahun gitu tanggal 10 ya luaskan urusan belanja, cara lauk misalnya apa biasanya di enak-enak oleh dino Asyura ini. Ya
Maka di dalam kitab I'anat Thalibin, jadi tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk kerabat, untuk tetangga. Maka ada sebagian tradisi itu kalau hari Asyura itu atar-atar itu dalam rangka untuk meluaskan belanja. Saking dari luasnya, makanannya gak dimakan anak istri, tapi tak tombol-tombolnya dulu itu namanya meluaskan belanja. Maka insya Allah dengan barokahnya itu setahun Allah akan melimpahkan rezeki yang halal dan barokah untuk kita. Diceritakan dalam kitab I'anat Thalibin itu dulu ada orang fakir. Pada waktu Asyura dia puasa, tapi karena fakirnya nggak ada yang mau dimakan waktu buka puasa. Hanya sore hari kepala keluarga bapak ini kemudian mencari utangan. Datanglah ke pasar. Di pasar ada seorang Islam yang kaya raya, yaitu pedagang falas, tukar money changer gitu ya. Yang mana tokonya bagus, perbanani bagus, bahkan ada di situ punya gelas emas, sendoknya perak, saking konsumsi. Kemudian dia datang ke sana, mau pinjam uang, Pak, aku pinjam uang 1 dirham saja. 1 dirham setara kurang lebih 60.000. Tak gawe buko, dijelaskan itu mulia macam-macam dan seterusnya. Kata orang itu, enggak, ini diusir orang ini. Terus dijelas no Asyura macam-macam kata orang ini. Sampai ini utang doa kerja duit kerja utang kerja. Kemudian dia nangis, dan mungkin nanti sore makan buka apa ini, kasih dolar utangan. Akhirnya dia nangis. Begitu nangis di seberang jalan ada toko. Ini tokonya orang Yahudi, toko dari orang Yahudi. Toko orang Yahudi itu orang Yahudi yang kemudian keluar. Loh, ada apa orang Bapak kesini? Dimasukkan ke tokonya. Ada apa namanya? Kok nangis? Iya, saya itu mau buka puasa, mau pinjam uang nggak dikasih. Padahal ini hari Asyura. Dia ceritakan hari Asyura bahwa hari Asyura adalah istimewa dalam Islam, bahkan orang Yahudi juga bersejarah karena selamanya Nabi mereka itu Nabi Musa. Maka orang Yahudi itu kemudian sudah, kamu butuh berapa? Satu dirham sudah, tak kasih 10 dirham. Kalau saya utang, tak kayak 10 dirham, 1 dirham 60 berarti 10 berapa? 600 sewu. Ngurmati nopo di Asyura tak kayak moga ini kita kayak sedekah. Kemudian pulang. Singkat cerita, orang Islam yang falas yang kaya raya tadi itu malam harinya bermimpi hari itu adalah hari kiamat. Di hari kiamat itu semuanya ada huru-hara, ada hiruk-pikuk, dan yang jelas matahari didekatkan sejengkal. Matahari ini hari ini 150 juta kilometer, panasnya kayak seperti itu, padahal masih ada lapisan ozon, tapi panas kayak begitu. Maka bagaimana kalau matahari didekatkan dengan kepala kita? Semua kehausan, termasuk orang Islam, dia haus cari kemana-mana. Kok di tengah masyarakat itu ada gedung mewah? Maksudnya ini aneh. Jangankan nanti di hari sekarang sudah ada yang viral aneh, bikin rumah di dalam mall. Itu kan aneh, ada rumah di tengah mall. Ini ada rumah di padang masyarakat, ada rumah. Oh bagus. Akhirnya dia kemudian datang di situ, ada penjaganya. Pak, aku beli baju, aku cek ngelai. Kemudian orang yang jaga ini mengatakan, ngerti nggak? Hadal qasru karena qasr dalam sih. Sebetulnya istana ini milikmu, tapi kemarin. Tapi sekarang semenjak kamu menolak orang fakir yang meminta hutang kepada hari Asyura, kamu maka muhiyah ismu kami, maka namamu dihapus dari rumah ini dan sekarang dimiliki oleh orang Yahudi tetanggamu itu. Kaget bangun dia, waduh, kasih itu oleh istana gara-gara aku nolak. Akhirnya datang ke orang Yahudi. Wong Yahudi, kemarin kamu ya bersedekah kepada orang itu 10 dirham. Iya 10 dirham. Boleh nggak tak ganti, tak bayar ganjaran ini, tak ganti 100 dirham. Jadi 10 tak ganti 1. Kalau 10 kan 600.000. Kalau berapa? 100
6 juta, tak ganti 6 juta, sedekahmu sih 600 tak ganti 6 juta. Apa kata orang Yahudi? Mau ojo 6 juta sampai bayar 100 dinar. Kalau dinar itu 2 juta kali 100 berapa bulan? Ewu bisa, miliar. Kata tol kok enak banget, awakmu kepingin istana itu sih. Loh, sampai kok dia kan aku sih bisa. Siapa yang memberitahumu mimpi? Ada sih mimpi deh orang Islam. Sampai kok iso ya sing memberitahu wa alladzi idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu Gusti Allah. Aku sih muskil aku. Sampai kan Yahudi kok iso mlebu swarga. Loh, aku seolah hidayah terus. Taruh gawe Asyura tadi itu bersedekah atau meluaskan belanja. Maka sekali lagi mau coba kiasin serke khusus untuk Asyura diteneri luaskan belanja untuk keluarga. Poso kene gak poso gak apa-apa, jenenge poso itu sunah ya. Tapi lek kasih dosa sampean. Nek wis ora poso, nek rumusuk kali itu ora apa-apa gak poso. Aku ini setahun kan ditosok biasa ya, percuma bos aku. Kok menopol sing model ini apa-apa gak poso. Insyaallah. Maka jangan lewatkan kesempatan ini Asyura. Adapun untuk yang lain-lainnya, maka itu sebetulnya tidak khusus Asyura. Contoh adalah santunan anak yatim. Itu besar sekali fadilahnya, tapi tidak khusus Asyura. Masuk ke Asyura gak apa-apa. Soalnya apa? Anak yatim uripe ben dino. Ojo disantuni ben Asyura, tangan Asyura sak mati. Makane tendi bos kumpul. Kak lek Asyura gak ya repot gitu. Iya. Jadi ya hadis-hadis itu tidak ada yang menyebutkan khusus Asyura. Memang fadilahnya besar, menyantuni anak yatim. Man masaha ra'sa yatimin la yamsahu illa lillah kana bi kulli syaqatin marrat 'alaiha yadu hasanat. Barang siapa yang mengusap-usap rambut anak yatim yang dia tidak mengusap kecuali karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala setiap helai rambut yang dia lewati itu beberapa kebaikan. Tadi sak rambut dibalas dengan hasanat, beberapa kebaikan. Tadi sak rambut diusap oleh piro itu rambut disampein kira-kira ditugil 151.000. Gak percaya itu mungkin oh ngaku ngawur. Tapi kata para ulama begini, maksudnya ngusap itu bisa dimakna hakiki memang mengusap, ada dimakna majazi atau kinayah, maksudnya menyayangi. Karena hadisnya memang mengusap. Lalu anak yatim kon lus tok kali kon dewe kayak gue. Brodol gitu. Brodol rambutnya itu. Tapi kalau itu mangker. Maksudnya menyayangi itu menyantuni. Maka lek ngusap-ngusap ya dia kayak itu. Untuk kau usah diusap tak apa sih penting duwite. Soalnya apa? Engko kadang kalau arek itu apa jenenge kudungan. Kasih buka dhisik kudungan. Repot. Aku kalau ganjaran kamu sebenarnya. Ya maksudnya itu dari situ apa namanya kasih sayang, gitu ya. Asyafaqah, kasih sayang pada anak yatim. Karena anak yatim itu yang tidak punya kasih sayang orang tua, kan dia lahir belum balik masih butuh kasih orang tua, sementara orang tua sudah tidak ada. Maka betapa bahagianya tatkala kita menyayangi mereka, mengganti posisinya orang tuanya yang mengasihi mereka. Itu anak yatim. Dulu ada orang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, hati kula ni atos, angel kadanane. Ya. Dikai ceramah, gigi tapi buat dipanggil. Ketika dicek kesainan, apa dari aku? Ya nopo pripun tambani kanjeng Nabi. Maka kemudian Nabi bersabda, "Ibsa ra'sal yatim wa aqimil miskin." Sangat lulus itu
menyambuti anak yatim dan berikan makanan. Jadi sampai ini salah satu tip dan trik nambani anak sing beler. Sama juga anak kok beler, menurut saya kok beler. Angel tuturane, angel temen tuturanmu sing modele. Insyaallah. Nek iki sering-sering dijak untuk nyantuni anak yatim. Termasuk bojone sampean. Sing angel temen tuturanmu. Sing modele. Lek kepingin atine lembut, manut nang sing lanang, sering-sering ngelus anak yatim. Gak ngenteni dino Asyura. Bisa bulan sepisan, seminggu sepisan ya. Ya menurut sampai nyantuni. Semampunya berapa? Sing penting sering. Dan dia sendiri yang mengasihkan, dari sendiri yang lulus-lulus. Karena ini adalah obat dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berasal dari Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menentukan mana hatinya keras, ini sing lemas. Itu Gusti Allah. Insya Allah trik seperti ini bisa melembutkan hati mereka. Termasuk sampai dewi. Wah, kuyu atas bisa. Bicara alumnya aku. Soalnya boleh untuk amalan, kalau alumnya aku kok disinggungi terus. Ini butuh ditambah. Ini dikorang Pak Asuhan ya.